Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldian Sahara di sini akan menjelaskan terkait tugas bidang 3 yaitu program komputer dan praktek, yang mana adalah bahasa pemrograman tentang memahami perulangan dan percabangan dalam bahasa Python. Pengertian dari perulangan atau dalam istilah lain disebut dengan loop. Perulangan digunakan ketika kamu harus menyelesaikan sebuah teks dengan jumlah yang besar dengan menggunakan pola yang sama. Syaratnya tentu saja kamu harus mengetahui bagaimana pola atau alur dari teks tersebut. Nah, jenis perulangan ini ada dua. Yang pertama itu ada for, yang kedua ada while. For adalah suatu perulangan yang mengerjakan bagian pernyataan yang sama secara berulang kali berdasarkan syarat atau kondisi yang ditentukan. Nah, cara kerja ini digunakan untuk menyelesaikan teks dengan cara yang sama dan dengan hasil yang berbeda. Nah, untuk while itu digunakan untuk melakukan teks perulangan selama kondisinya itu bernilai benar. Nah, logika pengecekan adalah sama dengan statement if untuk menentukan benar atau salah. Dan ini adalah contoh penggunaan perulangan. Bisa dilihat pada skrip di atas ini. Nah, contoh satu itu perulangan dengan for. Fungsi range berfungsi sebagai counter pada perulangan bentuk for. Range 10 artinya itu skrip akan menyampaikan perulangan sebanyak 10 elemen. Jika skrip di atas kamu jalankan, maka akan menampilkan angka 1 sampai dengan 10. Nah, seperti di gambar yang paling bawah, nah ini adalah hasil dari skrip yang sudah dibuat. Sedangkan percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada beberapa kondisi tertentu. Python mendukung berbagai kondisi logis dalam matematika yang sering digunakan pada percabangan if else, dan if else. Nah, pemahaman dasar tentang indentasi dalam Python itu sangat penting dalam memberitahukan percabangan mana yang akan dieksekusi atau yang termasuk dalam blok percabangan, antara lain if else, if else, dan seterusnya. Dan ini adalah contoh logis pada Python. Nah, ada sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Nah, kondisi tersebut dapat digunakan dalam berbagai cara untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang telah kita program. Nah, ini adalah contohnya: positif sama dengan 10, negatif sama dengan negatif 10. Jika kita sudah masukkan skrip, maka hasilnya seperti di bawah. Jadi pada umumnya kondisi logis tanda sama dengan sering digunakan untuk memeriksa apakah kedua item pada kedua sisi adalah sama atau tidak, seperti contoh di samping ini. Selanjutnya adalah percabangan if. Percabangan if akan memutuskan jika kondisi bernilai true, maka kode akan dijalankan. Contoh, ini adalah contoh tanpa kondisi logis. Pada gambar sebelah kiri yang atas, nah ini ada sebabnya itu adalah if dia belum sarapan pagi. Nah, ini akibatnya adalah dia merasa lapar. Dan ini adalah hasilnya. Maka setelah programnya dijalankan, maka akan memutuskan jika kondisi itu bernilai true. Dan ini adalah contoh 2 logika deduktif. Sama halnya pada kondisi tadi, maka hasilnya akan bernilai true. Ya, di sini adalah semua makhluk hidup akan mati. Yang kedua adalah Socrates makhluk hidup. Nah, berarti kan itu adalah bentuk true ya. Jadi hasilnya pun kalau dijalankan, maka Socrates pasti mati karena Socrates adalah makhluk hidup.
Nah, selanjutnya adalah percabangan if else. Percabangan if else ini akan membantu kita mencari alternatif. Artinya, jika kondisi if salah, maka blok else akan yang akan dijalankan. Nah, ini adalah contohnya seperti gambar di bawah ini. Jadi hasilnya konklusi benar yang berjalan karena kondisi logis tanda sama dengan bernilai false. Jadi yang berjalan adalah else-nya. Dan berikut adalah if, elif, else. Nah, ini adalah percabangan yang memberikan pilihan jika cabang sebelumnya false, maka yang dipilih adalah elif. Dan ini adalah contohnya seperti pada gambar di layar. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.